Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Armisan dengan NIM 2304010019. Program studi Ekonomi Syariah semester 5, kelas Ekonomi Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan masalah lingkungan global, konservasi dan pencemaran. Yang pertama itu pencemaran lingkungan global, di mana pencemaran lingkungan global menjadi isu mendesak yang terus mengancam kualitas hidup manusia dengan kelestarian alam. Berbagai sumber pencemaran seperti limbah industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas rumah tangga menghasilkan zat berbahaya yang mencemari udara, air, dan tanah. Pencemaran udara terutama dari emisi gas rumah kaca mempercepat pemanasan global, berkontribusi pada perubahan iklim ekstrim. Selain itu berdampak pada kesehatan manusia seperti memicu penyakit pernapasan dan kanker. Pencemaran juga memperburuk kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap polusi. Selain itu, pencemaran suara dan cahaya yang sering diabaikan juga memberikan dampak negatif terhadap makhluk hidup dan kenyamanan manusia. Kebisingan dari aktivitas transportasi dan industri dapat menyebabkan stres serta gangguan pendengaran, sementara pencemaran cahaya mengganggu pola tidur dan migrasi satwa. Kombinasi berbagai jenis pencemaran ini mempercepat degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup. Penyelesaian masalah pencemaran ini menuntun regulasi yang ketat, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan sumber daya. Investasi dalam energi terbarukan, teknologi penyaring udara dan air, serta sistem pengolahan limbah yang efisien perlu diperkuat. Kerjasama internasional dalam pengurangan emisi dan penanganan limbah plastik juga sangat penting karena masalah ini bersifat lintas dan batas. Adapun yang kedua itu konservasi lingkungan, di mana konservasi lingkungan merupakan upaya penting yang bertujuan melindungi dan memulihkan keseimbangan ekosistem serta menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Salah satu fokus utama adalah perlindungan terhadap habitat alami seperti hutan, terumbu karang, dan lahan basah yang menyediakan rumah bagi spesies. Kerusakan habitat akibat aktivitas manusia meningkatkan risiko kepunahan spesies dan mengganggu fungsi ekosistem yang vital bagi kehidupan di bumi. Restorasi ekosistem menjadi bagian integral dari konservasi dengan melakukan rehabilitas lahan kritis melalui penanaman kembali pohon dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya memulihkan fungsi ekologis tapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, penyerapan karbon alami. Melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi sangat penting agar mereka turut bertanggung jawab menjaga lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi untuk kehidupan mereka. Pelestarian keanekaragaman hayati juga penting untuk menjaga kestabilan ekonomi ekosistem yang mendukung berbagai layanan ekosistem penting seperti penyerbukan tanaman dan pengendalian hama. Kemajuan teknologi mendukung konservasi dengan pemanfaatan teknologi satelit, drone, dan big data untuk memonitor perubahan ekologis dan mengantisipasi ancaman terhadap habitat. Teknologi ini memberikan data akurat sehingga pengembalian keputusan dan evaluasi program konservasi dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, teknologi memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam melalui aplikasi digital dan edukasi berbasis teknologi.
Pendekatan konservasi yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat diperlukan agar bumi tetap lestari bagi generasi mendatang. LSM, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan program konservasi. Dengan sinergi tersebut diharapkan pemulihan lingkungan dan pengurangan dampak negatif aktivitas manusia dapat tercapai secara optimal. Adapun kesimpulan dari kedua materi yaitu masalah lingkungan global saat ini menghadirkan ancaman besar bagi keberlangsungan kehidupan di bumi, terutama melalui pencemaran dan kerusakan ekosistem,